Setelah Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober lalu, banyak sekali orang berbicara tentang beliau, baik dari hal-hal masa kecil sehingga prestasi-prestasinya yang lain juga dibongkar gitu ya. Banyak orang memuji dan seterusnya, tapi ternyata ada juga bagian-bagian orang yang tidak sedikit menyebutkan bahwa Prabowo itu adalah si tangan besi. Sebenarnya istilah tangan besi ini apa sih gitu? Positif apa enggak gitu? Sekilas saya merasa bahwa istilah tangan besi ini mengerikan gitu ya. Tangan besi ya namanya tangan besi itu untuk memukul kan, tangan gitu ya. Keras dalam pengertian kejam dan seterusnya. Saya tidak mau berespektasi terlalu banyak, panjang dan apalagi berimajinasi gitu ya. Mari kita lihat saja. Ada satu tulisan yang menarik di Kompas ID ya pada tahun 2018 silam. Tulisan ini ditulis oleh M. Subhan SD. Dia ini mungkin orangnya ini ya. Di sini kita ambil aja penjelasan tentang tangan besi itu. Tangan besi sederhananya adalah kekuasaan secara kejam. Kekuasaan secara kejam, potret kekejaman di Museum Gulag dan pemerintah rezim Uni Soviet teringat kembali ketika sepekan lalu muncul lagu Tangan Besi. Ini sepekan lalu maksud dia adalah pada tahun 2018 itu ya. Semuncul lagu Tangan Besi. Ini dia. Ini liriknya, beberapa penggalan liriknya. Kini kau tak malu lagi, topengmu kian terbuka, menampakkan wajah sebenarnya disaksikan ratusan juta mata. Kalau kau adalah penguasa durjana, menindas segala cara, kau tak segan lagi memberangus diskusi, memperbanyak persekusi, membegal demokrasi, kau tak segan lagi memaki sambil main hakim sendiri. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan oleh siapa tadi, penulis ini ya, si siapa namanya Subhan SD itu, bahwa si tangan besi itu negatif pengertiannya. Kita khawatir kalau Prabowo itu benar-benar si tangan besi kan gitu ya. Nah ini apa kita apakan ini? Apakah kita punya bukti gitu kalau Prabowo itu si tangan besi? Padahal dia baru saja dilantik 2 atau 3 pekan yang lalu, tanggal 20 Oktober. Sekarang tanggal 5 atau 6 November. Baru belum nyampe 1 bulan gitu ya, 3 mingguan gitu ya, 3 pekan. Apakah ini bukti? Kita lihat. Wah, ini dia. Apakah ini salah satu bukti bahwa Prabowo itu adalah si tangan besi? Prabowo minta RUU yang bisa hambat programnya dikaji ulang, termasuk RUU perampas aset. Nah, ini standarnya jurnalis hari ini gitu ya, membuat tanda tanya. Mari kita kaji sedikit gitu ya. Program Prabowo minta RUU yang bisa hambat programnya dikaji ulang, termasuk RUU perampasan aset. RUU perampasan aset digagas sejak 2008 dan dinilai sejumlah pihak termasuk KPK sebagai instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Ini dia. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengkaji ulang seluruh aturan, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri. Hal ini agar tidak ada saling tumpang tindih antara satu dengan aturan dan aturan yang lain. Ini dia.
Presiden menugaskan kepada kami untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang, ya. Undang-undang bukan undang-undang dasar. Peraturan pemerintah. Jadi perlu kita ketahui supaya kita tidak melihat bahwa Prabowo itu sewenang-wenang, tidak. Jadi hierarki peraturan atau hukum di Indonesia itu dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian undang-undang. Jadi undang-undang itu di bawah undang-undang, undang-undang itu di bawah undang-undang dasar, ya. Kemudian baru nanti ada undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi apakah itu boleh seenaknya dirubah begitu saja? Itu belum tentu, ya. Tentu itu akan menimbulkan banyak kajian dan mungkin persoalan di bidang hukum. Mari kita lanjut baca, ya. Termasuk di dalamnya peraturan menteri agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah menuju Indonesia emas. Ini oke. Tafsiran terhadap Indonesia emas itu berbagai macam, ya. Tapi masuk akal jika seluruh menteri dan jajarannya dari presiden hingga RT RW itu harus menyamakan persepsi untuk mencita-citakan menuju atau pergi ke langkah-langkah agar Indonesia emas itu terwujud. Itu adalah upaya yang rasional yang harus dikerjakan. Namun apakah upaya-upaya itu kemudian menabrak segala macam yang selama ini sudah disusun dengan baik, dengan aturan-aturan atau undang-undang yang sudah ada, gitu, ya. Ini kan perlu juga, ini pasti akan menimbulkan berbagai macam pertanyaan, gitu. Apakah untuk Indonesia emas itu melakukannya dengan segala cara, gitu kan? Karena undang-undang itu dibuat untuk peraturan banyak orang, gitu kan. Sementara keinginan Indonesia emas ini apakah keinginan semua orang, gitu. Iya, oke, keinginan semua orang, tapi caranya mungkin berbeda-beda, gitu. Oleh karena itu tidak bisa juga memaksakan kehendak untuk melakukan dengan caranya sendiri, bahkan menabrak segala sesuatu yang menghambat. Itu sangat otoriter, ya. Itu sangat tangan besi, ya. Luar biasa kalau itu terjadi, gitu, ya. Itu paragraf pertama dari berita itu. Saya rasa itu cukup menjadi dalil bahwa emang benar bahwa Prabowo Subianto adalah si tangan besi. Salah satu contohnya itu. Terima kasih.